Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pada senyawa karbon berikut 1. 2-metil 1-butanol 2. 3-metil-butanal 3. Metil-butanoat 4. 2-pentanon. Yang merupakan isomer adalah A. 1 dan 2 B. 2 dan 4 C. 1 dan 3 D. 3 dan 4 E. 2 dan 3. Jawabannya adalah D. 3 dan 4. Pembahasan. Pasangan isomer antara lain 1. Alkohol dengan eter 2. Aldehid dan keton 3. Asam karboksilat dan ester. 2. Dari senyawa haloalkana berikut 1. Teflon 2. Kloroetana 2. Halotan 4. Etil bromida. Yang berguna sebagai obat bius adalah A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 E. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 3. Pembahasan. Obat anestasi atau obat bius yang biasa digunakan dalam bidang kedokteran adalah eter, kloroforum, halotan, dan kloroetana. Teflon digunakan untuk pelapis panci anti lengket, etil bromida untuk antiseptik. 3. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C2H6O dapat bereaksi dengan logam natrium dan juga dengan PCI3. Berdasarkan hal ini, senyawa karbon tersebut mengandung gugus fungsi A. -OH B. -O- C. -CO D. -COH E. -CO2 Jawabannya adalah A. -OH. Pembahasan. Zat yang dapat bereaksi dengan logam natrium dan PCI3 adalah senyawa karbon golongan alkohol atau -OH. 4. Perhatikan struktur molekul berikut. Bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat dua atom H adalah A. Bentuk V B. Bentuk T C. Segitiga planar D. Piramida segitiga E. Linear. Jawabannya adalah D. Piramida segitiga. Pembahasan. Domain elektron di sekitar atom N yang mengikat dua atom H adalah 3 PeI dan 1 PeB, sehingga bentuk molekulnya adalah piramida segitiga seperti berikut. 5. Reaksi yang tidak dapat menghasilkan asam asetat adalah A. Oksidasi etanol B. Hidrolisis asetilamina C. Hidrolisis etilasetat D. Oksidasi isopropanol E. Oksidasi asetaldehida. Jawabannya adalah D. Oksidasi isopropanol. Pembahasan. Asam asetat, asam etanol, atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. 1. Reaksi oksidasi etanol, asam asetat. 2. Reaksi hidrolisis asetilamina plus air menghasilkan asam asetat plus amonia. 3. Reaksi hidrolisis etil asetat plus air menghasilkan asam asetat plus etanol. 4. Reaksi oksidasi isopropanol menghasilkan propanon. 6. Berikut ini beberapa sifat koloid. 1. Dialisis 2. Koagulasi 3. Adsorpsi 4. Efek Tyndall dan 5. Koloid pelindung. Proses menghasilkan bau badan dengan deodoran dan memanaskan putih telur merupakan penerapan sifat koloid berturut-turut A. 1 dan 3 B. 2 dan 4 C. 3 dan 2 D. 3 dan 4 E. 4 dan 5. Jawabannya adalah C. 3 dan 2. Pembahasan.
Pada proses menghilangkan bau badan dengan menggunakan deodoran, yang terjadi adalah senyawa deodoran mengabsorpsi keringat atau cairan penyebab bau badan. Ketika putih telur dalam keadaan belum matang, masih dalam bentuk cairannya, namun ketika dipanaskan akan terpisah antara zat terdispersi dengan zat pendispersinya, maka proses ini disebut dengan koagulasi. 7. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah A. Fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, jenis koloid sol. B. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis koloid emulsi. C. Fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenis koloid aerosol. D. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenis koloid busa. E. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis koloid emulsi. Jawabannya adalah B. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis koloid emulsi. Pembahasan. Data yang benar untuk macam-macam koloid: fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, jenis koloid aerosol cair. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenis koloid aerosol padat. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis koloid busa. Fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, jenis koloid busa padat. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis koloid emulsi. Fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, jenis koloid emulsi padat. Fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenis koloid sol. Fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, jenis koloid sol padat. 8. Diketahui reaksi kesetimbangan. Apabila pada volume tetap suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah A. Ke kanan dan harga K tetap. B. Kiri dan harga K makin kecil. C. Kanan dan harga K makin kecil. D. Kiri dan harga K makin besar. E. Kanan dan harga K makin besar. Jawabannya adalah B. Kiri dan harga K makin kecil. Pembahasan. 2SO 2G plus O 2G, 2SO 3G, delta H sama dengan minus 45 kKAL. Reaksi kesetimbangan di atas berjalan dengan tidak membutuhkan kalor, delta H sama dengan minus berjalan secara eksotermis. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan tidak maksimal untuk mendapatkan produk. Kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau produk akan menurunkan harga K atau kesetimbangan. 9. Berikut ini kegunaan senyawa benzena. 1. Bahan dasar pewarna. 2. Bahan antiseptik. 3. Bahan baku aspirin. 4. Pengawet makanan. Dan 5. Pembuat insektisida. Kegunaan dari fenol adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 5, E. 3 dan 4. Jawabannya adalah D. 2 dan 5. Pembahasan. Data yang benar adalah 1. Bahan dasar pewarna anilina. 2. Bahan antiseptik fenol. 3. Bahan baku aspirin asam salisilat. 4. Pengawet makanan asam benzoat atau natrium benzoat untuk makanan kaleng. 5. Pembuat insektisida fenol. 10. Jika 14N ditembaki dengan netron, maka inti hidrogen akan menangkap sebuah netron dan berubah menjadi karbon radioaktif 14C. Pada proses ini terjadi pemancaran A. Partikel proton, B. Sinar beta, C. Partikel alfa, D. Sinar gamma, E. Partikel netron. Jawabannya adalah E. Partikel netron. Pembahasan. 14N plus 1N sama dengan 14C plus 1N. 11. Radioisotop yang digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran adalah A.
CS 137, B 131, C CO 60, D CA 47, E NA 24. Jawabannya adalah C CO 60. Pembahasan 1. 131 kelenjar gondok, CO 60 sterilisasi alat kedokteran, CA 47 merpai patah tulang, NA 24 mengetahui penyumbatan darah. 12. Sifat unsur aluminium adalah A. Mudah berkarat, B. Membentuk oksida amfoter, C. Konduktor listrik yang buruk, D. Oksidanya bersifat asam, E. Membentuk molekul diatomik. Jawabannya adalah B. Membentuk oksida amfoter. Pembahasan. Salah satu sifat dari logam aluminium adalah bersifat amfoter atau bisa bersifat asam maupun basa dalam bentuk oksida. Jika bertindak sebagai basa, maka bersifat basa lemah. 13. Berikut ini beberapa sifat unsur. 1. Titik leleh dan titik didihnya tinggi. 2. Umumnya senyawanya berwarna. 3. Membentuk molekul diatomik. Dan 4. Bereaksi dengan air membentuk larutan asam. Sifat unsur transisi terdapat pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Pembahasan. Sifat-sifat unsur transisi adalah 1. Memiliki banyak bilangan oksidasi. 2. Mampu membentuk senyawa kompleks. 3. Titik leleh dan titik didihnya tinggi. 4. Umumnya senyawanya berwarna. 5. Bereaksi dengan air membentuk larutan basa. 14. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang karbohidrat, protein, dan lemak kecuali A. Denaturasi protein dapat disebabkan oleh pemanasan. B. Glukosa adalah karbohidrat yang paling sederhana. C. Hidrolisis lemak akan menghasilkan lemak dan gliserol. D. Protein adalah polimer alam yang merupakan rangkaian monomer asam amino. E. Hasil uji positif terhadap reaksi Fehling menunjukkan adanya amilum. Jawabannya adalah E. Hasil uji positif terhadap reaksi Fehling menunjukkan adanya amilum. Pembahasan. Uji Fehling dilakukan untuk menguji adanya aldosa atau gugus aldehid di dalam suatu monosakarida, disakarida atau oligosakarida. Bukan untuk menguji amilum. Uji amilum adalah dengan menambahkan iodin. 15. Berikut beberapa manfaat senyawa-senyawa penyusun sel manusia dan hewan. 1. Sumber energi pada proses metabolisme. 2. Membantu mempercepat reaksi pada proses metabolisme. 3. Menahan perubahan suhu dan goncangan mekanisme dari luar tubuh. 4. Sebagai pembentuk sel-sel baru atau pengganti sel-sel yang rusak. Manfaat protein dalam tubuh adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawabannya adalah D, 2 dan 4. Pembahasan. Protein berfungsi sebagai 1. Biokatalis. 2. Pengganti sel-sel yang rusak. 3. Pembentuk jaringan baru. 4. Kontrol genetika. 16. Dalam 100 kg air laut terdapat 0,0001 gram raksa. Kandungan air raksa dalam air laut tersebut adalah A. 0,001 bpj, B. 0,01 bpj, C. 0,10 bpj, D. 1,00 bpj, E. 10,00 bpj. Jawabannya adalah A. 0,001 bpj. Pembahasan. Massa raksa sama dengan 0,0001 gram. Massa air laut sama dengan 100 kg sama dengan 100.000 gram. Presentasi raksa sama dengan 0,0001
dikalikan 10 pangkat 6 BPJ dibagi 100.000 sama dengan 0,001 BPJ. 17. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH02N serta massa rumus relatif 90, ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Molekul senyawa tersebut: A. CHO2, B. C2H202, C. C2H204, D. C3H303, E. C6H1206. Jawabannya adalah C. C2H204. Pembahasan: CH02N sama dengan 90, 45 dikalikan N sama dengan 90, N sama dengan 2. Rumus molekul sama dengan C2H204. 18. Jika berat atom karbon diberikan nilai 100 massa atom dan bukan 12 massa atom, berat molekul air menjadi: A. 153, B. 150, C. 130, D. 118, E. 106. Jawabannya adalah B. 150. Pembahasan: ARC sama dengan 12 diberikan nilai 100 massa atom, maka ArH2O sama dengan 18 mempunyai nilai 18 dikalikan 100 massa atom dibagi 12 sama dengan 150 massa atom. 19. Berapa entalpi pembentukan metana jika diketahui reaksi pembakaran metana adalah reaksi eksoterm yang menghasilkan kalor sebesar minus 890 kJ per mol. Reaksi pembentukan CO2 menghasilkan kalor sebesar minus 393,5 kJ per mol. Dan reaksi pembentukan air menghasilkan kalor sebesar minus 285,8 kJ per mol. A. Plus 159,6 kJ per mol. B. Plus 75,0 kJ per mol. C. Minus 75,0 kJ per mol. D. Minus 159,6 kJ per mol. E. Semua salah. Jawabannya adalah E. Semua salah. Pembahasan: delta Hc CH4 sama dengan minus 890 kJ per mol. Delta Hf CO2 sama dengan minus 393 kJ per mol. Delta Hf H2O sama dengan minus 285 kJ per mol. Delta Hf CH4 2O2 sama dengan CO2 plus 2H2O. Delta Hr sama dengan minus 890. Delta H sama dengan delta Hf produk dikurangi delta H reaktan. Minus 890 dikurangi minus 393,5 ditambah 2 dikurangi 85,8 dikurangi delta Hf CH4. Delta Hf CH4 sama dengan minus 965,1 ditambah 890 sama dengan minus 75,1 kJ per mol. 20. Reaksi tetapan laju reaksi bertambah 3 kali lipat jika suhu dinaikkan 200 Celcius. Reaksi A plus B. C mempunyai harga laju reaksi A mol per L detik pada suhu 300 Celcius. Jika reaksi itu berlangsung pada suhu 900 Celcius, maka laju reaksinya adalah A. 37 A mol per L detik, B. 33 A mol per L detik, C. 31 A mol per L detik, D. 27 A mol per L detik, E. 9 A mol per L detik. Jawabannya adalah D. 27 A mol per L detik. Pembahasan: V2 sama dengan V1 3 pangkat 90 dikurangi 30 per 20 sama dengan A 3 pangkat 3 sama dengan 27 A mol per L detik.
21. Kesetimbangan dinamis adalah suatu keadaan dari sistem yang menyatakan A. Jumlah mol zat-zat bereaksi sama dengan jumlah mol zat-zat hasil reaksi. B. Jumlah partikel setiap zat yang bereaksi dan yang terbentuk sama. C. Secara makroskopis reaksi berlangsung terus. D. Reaksi terus berlangsung kedua arah yang berlawanan secara mikroskopis. E. Zat-zat hasil reaksi tidak bereaksi lebih lanjut karena telah setimbang. Jawabannya adalah D. Reaksi terus berlangsung kedua arah yang berlawanan secara mikroskopis. Pembahasan. Kesetimbangan dinamis adalah suatu keadaan dari sistem yang menyatakan reaksi terus berlangsung kedua arah yang berlawanan secara mikroskopis. 22. Untuk reaksi H2G plus E2G 2HIG diketahui konsentrasi awal H2 sama dengan 0,20 mol per L dan I2 sama dengan 0,15 mol per L. Jika pada saat kesetimbangan masih tersisa I2 sama dengan 0,05 mol per L, maka harga tetapan kesetimbangan A 2, B 4, C 8, D 16, E 32. Jawabannya adalah C 8. Pembahasan. H2G plus I2G sama dengan 2HIG. Mula 0,2 mol per L, 0,15 mol per L. Reaksi 0,1 mol per L, 0,1 mol per L, 0,2 mol per L. Setimbangan 0,1 mol per L, 0,05 mol per L, 0,2 mol per L. Kc sama dengan HI pangkat 2 per H2I2 sama dengan 0,2 pangkat 2 per 0,1, 0,05 sama dengan 8. 23. Larutan jenuh dari LOH2 mempunyai pH sama dengan 10. KSP dari LOH2 tersebut adalah A. 5 dikalikan 10 pangkat minus 13, B. 2 dikalikan 10 pangkat minus 12, C. 5 dikalikan 10 pangkat minus 10, D. 2 dikalikan 10 pangkat minus 10, E. 2 dikalikan 10 pangkat minus 8. Jawabannya adalah A. 5 dikalikan 10 pangkat minus 13. Pembahasan. pH sama dengan 10, POH sama dengan 4, OH pangkat minus sama dengan 10 pangkat minus 4, LOH2, L2 plus 2OH pangkat minus 5 dikalikan 10 pangkat minus 5, 5 dikalikan 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 4. KSP LOH2 sama dengan L pangkat 2 plus OH pangkat minus pangkat 2 sama dengan 5, 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 4 pangkat 2 sama dengan 5, 10 pangkat minus 13. 24. Suatu pelarut yang tidak dapat menerima maupun memberi proton disebut A. Pelarut amfitropik, B. Pelarut protik, C. Pelarut aprotik, D. Pelarut polar, E. Pelarut nonpolar. Jawabannya adalah C. Pelarut aprotik. Pembahasan. Suatu pelarut yang tidak dapat menerima maupun memberi proton disebut pelarut aprotik. Contoh, CCl4, C6H6. 25. Yang bukan merupakan sistem koloid adalah A. Lateks, B. Air sada, C. Tinta gambar, D. Margarin, E. Batu apung. Jawabannya adalah B. Air sada. Pembahasan. Yang bukan sistem koloid adalah air sada. Air sada adalah larutan di mana terdapat ion-ion Mg2+ atau ion Ca2+. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!